ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Oke. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Sekitar jam 11.30, saya melihat beberapa orang di antara massa mencegat mobil dan memaksa penumpang turun. Kemudian menarik 2 orang gadis keluar dari mobil. Mereka mulai melucuti pakaian 2 perempuan itu dan memperkosanya beramai-ramai. Kedua perempuan itu mencoba melawan, namun sia-sia. Pengakuan saksi mata dari Muara Angke pada 14 Mei 1998 itu dituangkan dalam temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang pertama kali diterbitkan Komnas Perempuan pada November 1999. Masih dalam laporan yang sama, keluarga korban perkosaan bercerita, sekelompok orang tak dikenal memasuki ruko korban dan menjarah barang-barang. Sebagian lainnya menelanjangi R dan memaksanya menyaksikan kedua adiknya diperkosa. Setelah diperkosa, kedua gadis itu dilempar ke lantai bawah yang sudah mulai terbakar. Kedua gadis itu mati, sedangkan R berhasil selamat karena ada yang menolong. 2 pengakuan itu adalah sedikit dari banyak pernyataan dan data yang dituangkan dalam laporan tersebut. Presiden B.J. Habibie pun menyatakan penyesalan mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Dalam pernyataan resminya yang ditulis pada 15 Juli 1998, Habibie mengaku telah mendengar laporan dari masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang terjadi pada pertengahan Mei 1998. Namun persoalan itu dibantah Menteri Kebudayaan Fadly Zon dalam siniar Real Talk with Uni Lubis yang ditayangkan di kanal IDN Time yang ditayangkan pada 10 Juni 2025. Politikus Partai Gerindra itu meyakini tidak ada perkosaan massal dalam peristiwa yang berujung pada lengsernya Soeharto dari kursi presiden. Menurutnya, kasus ruda paksa itu hanyalah rumor yang tidak didukung bukti-bukti valid. Pernyataan tersebut memanen kritikan dari banyak pihak. Namanya pun kembali diplesetkan menjadi Fadly Zon, karena saat menjadi oposisi, ia sangat rajin nyinyir kepada pemerintahan Jokowi. Terkait pernyataannya soal perkosaan massal, Fadly Zon menegaskan tentang pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menulis sejarah, termasuk kerusuhan 13-14 Mei 1998. Menurutnya, penulisan sejarah harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan hanya pada narasi yang belum memiliki bukti hukum dan akademik yang kuat. Ia pun menilai bahwa laporan tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pasca kerusuhan tidak memuat data yang lengkap dan spesifik terkait korban, lokasi, maupun pelaku dari perkosaan massal tersebut. Pernyataan Fadly Zon terkait tidak ada perkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Berdasarkan laporan resmi tim gabungan pencari fakta, ada banyak pelanggaran HAM dalam kerusuhan Mei 1998, termasuk perkosaan massal. Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998. Dahlia Madani, Komisioner Komnas Perempuan menjelaskan, tim gabungan pencari fakta dibentuk pada 23 Juli 1998 sebagai mandat resmi negara melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara, yakni Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Dengan begitu, tim gabungan pencari fakta merupakan instrumen legal dan sah yang bertugas mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat. Dahlia menegaskan penyangkalan fakta sejarah yang dilakukan Fadly Zon bukan hanya menyakitkan para korban yang terlalu lama memikul beban dalam diam, tapi juga memperpanjang impunitas. Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anies Hidayah.
Ia menjelaskan perkosaan massal termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Anies menegaskan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, kerusuhan 13-15 Mei 1998 dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat dan hasilnya telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 19 September 2003. Pada 2022, Presiden Jokowi menerbitkan keputusan terkait pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Setelah menerima laporan akhir dari tim tersebut pada 11 Januari 2023, Presiden Jokowi mengakui bahwa peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM yang berat. Diketahui saat ini Fadlizon bersama tim tengah menggarap proyek penulisan buku sejarah nasional Indonesia yang akan dibuat dalam 10 jilid. Mulai sejarah awal Nusantara, pergerakan kebangsaan, perang kemerdekaan Indonesia hingga era reformasi. Proyek yang bakal menghabiskan uang sebesar 9 miliar rupiah itu tidak hanya melibatkan sejarawan, tapi juga arkeolog, ahli geografi, arsitektur, dan lainnya. Rencananya, buku sejarah versi rejim Prabowo Subianto itu akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan kemerdekaan ke-80 Indonesia. Namun sejumlah pihak menolak upaya pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Sejumlah akademisi, ahli, aktivis, dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia dengan tegas menyatakan penolakannya. Mereka mengemukakan 4 alasan. 1. Negara tidak berhak memberi tafsir tunggal atas sejarah. 2. Sejarah harusnya memberi ruang setara bagi mereka yang dimarginalkan di masyarakat. 3. Pelanggaran berat HAM masa lalu harus tetap diungkap kebenarannya, disuarakan, diingat. 4. Sejarah resmi dapat digunakan menutupi dosa masa lalu. Peristiwa yang kelam beresiko terulang kembali. Ada banyak tokoh yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Satu di antaranya adalah Marzuki Darusman, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Selain itu ada pula Asfi Warman Adam, sejarawan, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Profesor Rosari Saleh dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Haryanti dari Unpad, Profesor Maria W. Sumaryono dari UGM, Profesor Fatul Wahid, Rektor UII Yogyakarta, dan lebih dari 50 tokoh nasional lainnya. Sementara itu, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor Hari Truman Simanjuntak, mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam penulisan ulang sejarah yang mesti rampung pada Juni 2025. Hanya ada waktu 7 bulan, terhitung sejak rapat persiapan yang digelar pada akhir November 2024. Padahal, kata Profesor Hari, untuk membuat buku yang kompleks seperti itu dibutuhkan waktu antara 5-10 tahun. Ia pun menangkap ada banyak kekeliruan dalam substansi maupun alur pikiran pemaparan, termasuk menyangkut konten, seperti mengubah terminologi prasejarah menjadi sejarah awal. Lantaran itu, Profesor Hari Truman Simanjuntak memutuskan keluar dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia yang dibentuk Kementerian Kebudayaan.